Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di Birdi HF Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang persiapan kolam sebelum penebaran bibit lele atau cara proses fermentasi yang baik, sehingga nantinya ketika bibit lele sudah ditebar pada kolam itu meminimalisir adanya sebuah penyakit-penyakit pada lele, sehingga lele itu dapat berkembang dengan baik. Karena ketika proses fermentasi itu dilakukan, maka cadangan makanan untuk bibit lele itu dapat terpenuhi, sehingga perkembangan budidaya pada lele itu dapat berkembang dan sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana cara proses fermentasi yang baik? Sebelum itu jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, dan juga bisa di-share apabila video ini dirasa sangat bermanfaat untuk para teman-teman budidaya semuanya. Langsung saja, bagaimana proses cara fermentasi persiapan kolam sebelum penebaran lele? Simak terus videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang digunakan untuk fermentasi pada kolam persiapan penebaran lele, yang pertama kita menggunakan garam krosok, yang kedua menggunakan EM4 perikanan, ya, yang ketiga kita menggunakan molase atau tetes tebu, dan yang terakhir kita menggunakan kotoran kambing kering, ya. Dari 4 bahan ini langsung saja kita akan mencampurkan EM4 dengan molase. Ini prosesnya pencampuran EM4 dan molase, dimana pada langkah pertama yang harus kita lakukan di sini adalah menggunakan EM4, dimana EM4 ini kita campur dengan air terlebih dahulu. Biasanya saya menggunakan pada kolam terpal berukuran 3 meter atau berdiameter 3 itu sebanyak 6 tutup botol. Langsung saja kita letakkan pada ember di sini yang sudah menggunakan air. Lalu sesudah itu kita akan menggunakan sebuah molase atau tetes tebu sebagai campuran daripada EM4 di sini. Kenapa EM4 ataupun molase ini harus kita campurkan terlebih dahulu? Biar ketika proses penyiraman atau proses penebaran pada permukaan kolam itu dapat secara optimal bercampur antara EM4 dan juga molase. Adapun fungsi daripada EM4 perikanan di sini yaitu merupakan sebuah kultur EM4 yang menguntungkan, berguna untuk meningkatkan bakteri pengurai bahan organik, menekan pertumbuhan bakteri patogen yang merugikan, menstimulasi enzim pencernaan, dan meningkatkan kualitas air pada kolam lele tersebut. Garam krosok ini disiapkan, lalu kita langsung saja ditaburi pada kolam, langsung ditaburi saja. Fungsinya untuk apa? Fungsinya ini untuk meminimalisir adanya sebuah racun yang terdapat pada kolam. Langsung ditaburi secara merata, ya kan? Ditaburi secara merata. Untuk langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah penyiraman EM4 perikanan yang sebelumnya sudah kita campur dengan molase atau tetes tebu. Kita langsung saja ditebarkan pada permukaan kolam secara merata. Fungsinya untuk apa? EM4 yang sudah dicampur dengan molase di sini, fungsi daripada EM4 perikanan di sini yaitu merupakan sebuah kultur EM4 yang sangat menguntungkan, yang berguna untuk meningkatkan bakteri pengurai bahan organik, menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan atau bakteri patogen,
menstimulasi enzim pencernaan dan meningkatkan kualitas air pada kolam. Sedangkan fungsi daripada molase di sini atau tetes tebu ini yaitu selain bisa untuk memperbaiki kualitas air, molase juga bermanfaat untuk membantu percepatan pertumbuhan ikan serta meningkatkan produktivitas ikan. Molase juga bisa berfungsi menghambat munculnya bakteri patogen yang bisa tumbuh di dalam air. Selanjutnya, ketika sudah selesai penyiraman campuran D4 perikanan dan juga molase, maka kita aduk-aduk saja air yang sudah tercampur di sini biar penyiraman campuran D4 dan juga molase serta garam krosok ini bercampur secara optimal. Yang selanjutnya kita persiapkan untuk langkah terakhir, yaitu pemberian kotoran kambing. Alangkah baiknya untuk pemberian kotoran kambing ya atau pupuk kandang di sini taruh di dalam karung saja. Coba kita ambil terlebih dahulu kotoran kambing yang sudah saya persiapkan. Saya menggunakan kotoran kambing ini dimasukkan di dalam karung ya, tidak langsung ditabur secara merata biar tidak mengotori kolam. Adapun manfaat daripada kotoran kambing atau pupuk kandang di sini selain untuk mengaktifkan D4, fungsi pupuk kandang ini adalah untuk menyuburkan hewan-hewan kecil yang dapat menjadi tambahan pakan alami bagi ikan lele. Sementara itu, untuk kolam terpal baiknya kotoran kambing dimasukkan ke dalam karung dan diikat, tidak ditebar secara langsung. Coba kita langsung ikat saja, kalau di pinggir saja ya, maka proses fermentasi ini sudah dianggap selesai ya, tinggal menunggu bagaimana proses hasil daripada fermentasi. Itulah langkah-langkah fermentasi yang harus kita lakukan sebelum proses penebaran pada bibit lele. Setelah kita selesai melakukan langkah-langkah pemberian molase, pemberian garam krosok, pemberian E4 dan juga kotoran kambing ini, kita akan mengetahui bagaimana hasil daripada fermentasi ini. Ketika 1 minggu atau 2 minggu selanjutnya dirasa sudah banyak yang namanya planktonnya, persediaan makan untuk bibit lele dan juga ada jentik-jentik nyamuk, berarti itu menandakan bahwasanya fermentasi kita sudah siap untuk ditebari bibit lele, dan persediaan atau cadangan makanan untuk bibit lele itu bisa terpenuhi dan budidaya yang kita harapkan itu bisa sesuai dengan harapan. Jangan lupa ya, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe untuk mengembangkan video-video selanjutnya. Itu saja, saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.